Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini ya. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa rekan guru dan beberapa siswa yang ikut terlibat dalam diseminasi budaya positif SMP Negeri Masobang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Anak-anak sehat? Oke, semangat ya. Oke, gimana biasanya? Kabar, apa kabar? Biasanya gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba Miss ngetes ya. Jangan sampai ini lemes-lemes amat teman-teman siang. Coba. Anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk menyemangati diseminasi siang hari ini. Yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif itu ya? Tapi sebelum ke situ, ini ada pantun dulu. Boleh bilang cakep ya? Jalan bergaya penuh sensasi. Saat berdiri terlihat seksi. Izinkan saya sampaikan presentasi. Semoga menjadi bahan diskusi. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Ini tentunya disclaimer. Terima kasih Pak Alan. Disclaimer bahwa yang berdiri di sini tentu tidak lebih pintar daripada yang duduk. Mungkin yang berdiri di sini masih jauh gitu ya. Kita di sini sama-sama sharing. Saya di sini sharing hanya untuk berdiskusi. Apa sih, apalagi buat anak-anak sih, apa sih itu budaya positif ya? Mungkin kalian pengen tahu lebih lanjut, terutama untuk guru-guru kita akan menjadi sharing kita, pelajaran diskusi kita ke depan, apa yang kita perlu lakukan untuk murid-murid kita tercinta. Baik. Sebelum itu, nah ini kita ice breaking dulu ya, rekan-rekan dan anak-anak. Di sini coba ada yang bisa nebak nggak itu gambar apa tuh? Kalau menjadi kalimat ada yang bisa tahu? Gambar. Yes, tebak gambar dulu kita ya, biar saya pengen tahu sudah pada fokus belum nih ya. Ada yang tahu? Nanti dikasih boba dan minuman nanti ya, kalau yang tahu ya. Ayo, ada yang tahu? Anak mungkin ya, silakan. Itu ada palu, P-nya dihilangkan. Sisa. Siapa? Ya, Bara. Selalu saya Bara. Oke, tepuk tangan aja deh karena Bara. Selalu sayang itu sel, ya, yang orang digergaji itu sel. Palu, P-nya hilang jadi alu, selalu. Wayang, W-nya hilang menjadi S, selalu sayang. Masih pengen lagi? Ada satu lagi ya. Silahkan. Nah, silahkan ditebak. Silahkan ditebak. Yang bisa nanti akan langsung dikasih hadiah minuman. Ayo. Itu kadal. Ayo, itu satu kalimat ya. Ini satu kalimat ke sini. Ada yang bisa? Barisan pertama dulu deh. Barisan pertama. Barisan pertama apa? Sip. Iku wajan? Ya, baris pertama betul. Kadar ketampanan wajah. Selanjutnya ayo, ini nyambung satu kalimat. Otomatis ya, otomatis nggak pakai tangga, otomatis naik. Kadar ketampanan wajah otomatis naik. Terakhirnya ini berkaitan dengan pelajaran mungkin, ya betul. Ayo langsung nanti udah ini dikasih hadiah nih. Ayo share yang ini nanti ST. Ya, yang bawah. Itu lagi apa coba itu? Itu kira-kira lagi apa? Nah, ketika beribadah. Good job. Ya betul, tepuk tangan dulu. Jawab, boleh dikasih ST. Mana ST? Ini ada ST-nya. Oke. Ya. ST-nya boleh dikasih. Untuk yang ini juga karena kita semua sedang berdiskusi sekarang, maka oh iya. Oh, aku sendiri ya. Oke, nanti ya. Oke ya. Oh, oke. Terima kasih ya. Jadi tadi apa jadi kalimatnya? Kadar ketampanan wajah nih. Kan ini monyet ya.
Kera ya, kera kok ngomongnya kera, ke kadar ketam, kera jadi ketak, penampanan wajah, wajan jadi wajah, otomatis naik ketika beribadah. Gimana, seru? Berarti udah mulai fokus ya. Oke. Baik, kalau sudah fokus, Bapak Ibu hadirin dan siswa-siswa SMP Negeri Subang, ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju ya? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan pernyataan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh silakan ada berpendapat setuju atau tidak dari ketiga ungkapan tersebut. Yang nomor satu aja sih hukuman. Kalau hukuman itu lebih berat ya. Apabila hukuman itu diganti dengan sanksi. Kalau sanksi bisa jadi kalau misalkan hukuman itu membuat anak tidak akan disiplin mungkin. Iya. Iya. Ya, jadi tadi yang boleh bilang jadi kalau setuju atau tidaknya, yang nomor satu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi kalau hukuman itu lebih berat kalau hukuman gitu ya. Apabila sanksi gitu ya, itu mungkin akan mendisiplinkan anak, bukan hukuman. Jadi redaksi kata saja gitu. Luar biasa, terima kasih Bu Anggi atas komentarnya. Ini yang lain ada yang Tiga-tiganya. boleh silakan. Baik, pertanyaan pemantik ya di situ setuju atau tidak setuju antara 3 poin itu. Saya tidak setuju. Poin 1 tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena hukuman itu jadi kejam gitu ya. Jadi kejam, terus bisa menyakiti anak gitu kan. Lebih baik bukan hukuman gitu, jadi pemantau atau manajer gitu. Itu yang ke-1 ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga itu tidak setuju ya dengan dengan pernyataan yang kedua, bahwa ketika anak dihukum itu harus membersihkan halaman gitu kan, terus suruh membaca dan lain sebagainya setelah belajar ini ya CGP gitu kan. Jadi lebih ke dipanggil dengan segitiga restitusi itu gitu ya, menstabilkan identitas, terus apalagi yang keyakinan, terus satu lagi saya lupa lagi itu validasi masalah gitu ya, itu lebih ke situ lah. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga saya kurang setuju, Miss. Jadi ketika anak diberi penghargaan, itu dapat memotivasi belajar anak. Yang saya alami ketika anak dikasih reward dan lain sebagainya, malah itu menjadi beban dengan yang lainnya gitu kan. Anak yang satu dikasih reward atau dikasih gitu kan, terus yang lainnya gitu kan, itu lagi ya gitu. Jadi kurang sedih untuk saya gitu ya. Kayak intinya dari pernyataan itu tiga-tiganya tidak setuju gitu. Terima kasih. Luar biasa, karena panjang juga. Terima kasih tadi Bu Anggi juga luar biasa, Pak Jamsuna luar biasa. Mungkin ada lain berpendapat apa akan kita bahas. Sebenarnya ini Bapak Ibu dan adik-adik, anak-anak, ini adalah pertanyaan pemantik yang tentu saja akan kita bahas. Kita akan diskusikan apakah betul sebaiknya ketiga pernyataan ini nanti akan menjadi bahan diskusi kita ke depan ya Bapak Ibu. Tapi luar biasa tadi pendapatnya. Terima kasih Bu Anggi dan Pak Jamsuna. Baik, kita lanjutkan. Ini akan kita cek nanti di penjelasan ya Bapak Ibu.
Oke, nah topik yang akan dibahas pada kegiatan diseminasi ini adalah ada 6 topik ya. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi yang tadi sudah diungkapkan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian keyakinan kelas. Kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi ya. Ini tentunya nanti berkaitan, ini semua adalah bagian dari budaya positif ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Nah, kita mau masuk ke pembelajaran pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini tidak perlu saya jelaskan, ini adalah kerangka besar sebenarnya dari budaya positif itu sendiri. Di situ ada poin-poin tentang disiplin, tentang motivasi, posisi kontrol dan semuanya. Nanti kita akan rinci di penjelasan selanjutnya ya. Next, nah, apakah makna disiplin? Di sini ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, mungkin ada yang tahu sebelumnya apa disiplin itu? Anak-anak tahu nggak disiplin itu artinya apa yang kalian pahami? Peraturan atau mungkin apa? Apa Fajar? Kalau Fajar sebelumnya apa mengetahuinya disiplin? Kalau saya sebelumnya pengertian disiplin itu ya patuh, taat kepada pelaturan yang sudah diterapkan di sekolah gitu. Oke, seperti itu. Mungkin anak-anak tahunya disiplin itu apa sih? Boleh apa? Nggak tahu atau nggak tahu sama sekali disiplin itu apa sih yang selama ini Bapak Ibu guru bilang tuh belum tahu apa artinya sebenarnya? Bagaimana? Yang kamu pahami aja sebelum baca ini, yang kamu pahami apa itu? Nggak tahu, bingung, bisa tapi susah ya ngungkapinnya ya. Oke, kita pahami. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang pernah. Oke, sebelumnya Pak Alang. Kalau yang saya pahami, disiplin itu kan pertama kita tepat waktu, kemudian yang kedua juga mentaati peraturan, ya disiplin. Ternyata pada dasarnya sekarang dari bahasa itu artinya kan belajar. Nah, artinya disiplin itu kita menerapkan kepada anak kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang baik ya, misalnya kayak berpakaian, misalnya dengan menggunakan seragam yang sudah ditentukan ya, itu kan juga termasuk disiplin juga. Kemudian tepat waktu juga termasuk disiplin. Dalam pembelajaran juga tepat waktu masuk kelas itu sudah termasuk disiplin. Nah, saya kira anak-anak ini atau siswa-siswa kita yang ada di sini itu sebetulnya paham untuk disiplin itu apa, cuman mereka itu tidak berani mengungkapkan, betul kan? Tuh, tahu, nah itu ya. Dan mungkin ada yang pemalu di itu sini ya. ya. Pemalu. Saya yakin di benaknya itu, ternyata disiplin itu seperti itu. Nah, di sini kalian silahkan belajar berbicara apa adanya, gitu kan? Nah, kalian kan masih polos, begitu. Ternyata sekarang makna disiplin itu artinya ternyata belajar. Kita belajar tepat waktu, belajar taat terhadap aturan, ya. Kemudian belajar selain ilmu pengetahuan atau belajar yang lainnya juga. Nah, ini ternyata itu juga termasuk disiplin. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih luar biasa Pak Alan ya. Tadi betul sekali. Awalnya kita menganggap ini, makanya di poin yang di terakhir nih. Namun di budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi ya, kepatuhan akan peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya konotasinya atau maknanya disiplin itu harusnya ke arah yang positif ya. Kita cenderungnya ya mengarahnya disiplin yaitu ke arah yang negatif, karena melanggar ini maka harus disiplin, seperti itu ya. Padahal semua ada konotasinya mencapai suatu tujuan mulia yang tadi diutarakan bapak-bapak bahwa semuanya belajar ya, seperti itu ya anak-anak ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di situ nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Di sini tentunya setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu yang kita kenal sekarang gitu ya. Ada program Merdeka Belajar dengan
Tujuannya yaitu menghasilkan atau menciptakan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya semua ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita harapkan akan ada di anak-anak bangsa ya. Next, baik kita lanjut ke pembelajaran kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Seperti apa dan apa perbedaannya? Kita akan lihat. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia ternyata kita memiliki dua motivasi ya. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal ya. Tentunya eksternal adalah motivasi yang dari luar, kalau eksternal ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Di sini maka timbul ada beberapa pertanyaan ketika motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya pernah nggak gitu? Ih, kalau saya tidak melakukan ini, dia bakal gimana ya? Atau apa yang akan terjadi? Ketika kita ada pertanyaan tersebut gitu ya dalam benak kita, maka itu bukan dari motivasi diri kita. Berarti kita melakukan sesuatu itu adalah motivasi dari luar. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ketika kamu berkata seperti itu, ketika Bapak Ibu memikirkan hal tersebut, maka tentu itu menjadikan itu adalah motivasi eksternal. Contohnya misalkan siswa, kalau motivasi eksternalnya adalah kalau saya tidak mengerjakan tugas, saya tidak akan mendapatkan nilai dari guru. Nah itu adalah motivasinya. Ketika kamu bertanya, oh ya kalau saya tidak mengerjakan tugas, maka saya tidak dapat nilai. Itu disebutnya motivasi eksternal. Ya. Sedangkan kalau di sini motivasi internal itu tujuan disiplin positif. Ketika kalian sudah menghargai diri sendiri, ya di sini adalah ada timbul pertanyaan. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kalau motivasi internal itu tentunya berasal dari dalam hati, lubuk hati diri sendiri yang mempertanyakan setiap gerak tubuh, setiap tindak tanduk yang kita lakukan itu dipertanyakan oleh diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena orang lain atau sebab-sebab lain. Jadi ketika saya melakukan ini, tentu akan baik untuk saya, tentu akan baik untuk lingkungan saya, dan itu muncul dari dalam sendiri. Itu motivasi internal. Ya. Selanjutnya, nah ini ada tokoh luar biasa pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Apa sih merdeka? Merdeka bebas, enggak ya? Ternyata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang yang paling sulit adalah mengontrol diri sendiri, betul? Setuju tidak? Ya, karena apapun motivasi orang lain, kalau diri sendiri tidak menolak, tidak mau, tidak memberikan ruang untuk mengintervensi kita, maka itu semua tidak terjadi. Seberapa buruk pun kelakuan orang lain, ketika kita tidak menganggap itu penting, maka tidak akan menjadi masalah, betul? Ya, sekecil apapun dia melakukan, tapi kalau kita menganggap itu hal yang besar, maka tentunya akan menjadi masalah buat kita. Dan ini pelajarannya. Jadi merdeka bukan hanya ketergantungan kepada orang lain, tapi bagaimana kita bisa mengontrol atau memerintah diri kita sendiri. Ya, luar biasa sekali dengan bahasanya memerintah diri sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, nah tadi yang sudah dibahas sedikit oleh Pak Jamsuna tentang penghargaan. Ternyata, berarti betul pendapat Pak Jamsuna bahwa penghargaan itu ternyata bukan kesannya selama ini kita berpikir bahwa penghargaan memberi dampak yang positif, betul? Ternyata di sini penghargaan itu, tuh judulnya apa? Dihukum oleh penghargaan. Berarti penghargaan di sini membawa dampak negatif ternyata ya. Karena di sini lihat, penghargaan itu berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sifatnya menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Dilanjut lagi. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat, kenapa menurut para ahli penghargaan itu ternyata tidak efektif? Boleh siapa yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat atau menurut kamu, saya sudah merasakan sendiri gitu. Penghargaan itu benar loh. Ada bagian-bagian tadi yang sudah saya sebutkan. Menurut siswa ada mau? Masih enggan? Oke, silakan. Dia apa ya. yang tadi sudah utarakan? Di ini ya, dihukum oleh penghargaan. Saya bahas itu nomor 2, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi intinya kalau anak ya
diberikan penghargaan, diberikan reward yang ujung-ujungnya nanti tidak mau belajar lagi. Itu karena dia sudah saya sudah dapat penghargaan gitu kan. Jadi otomatis saya tidak akan belajar lagi. Jadi bisa kreativitasnya itu terhambat dengan kita memberikan penghargaan tersebut gitu ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Pak Jeng, tepuk tangan dulu buat Pak Jeng, luar biasa. Sebelumnya? Iya, baik, boleh. Dari yang pertama ya. Sebelumnya ya, iya. Ini bagian dari yang pertama tadi. Ya, ini. Silakan Bu En. Menanggapi ya, karena kebetulan di sini juga ada anak-anak gitu ya. Penghargaan merusak hubungan, betul begitu ya. Apa yang pernah juga dulu yang saya alami ketika SD, karena pernah juga menjadi siswa ya, ini pengalaman waktu SD. Waktu itu memang ketika guru memberikan sebuah pertanyaan, ketika ada yang bisa jawab diberikan reward, diberikan hadiah ya. Ketika waktu itu saya mendapatkan hadiah, lagi-lagi saya lagi yang mendapatkan hadiah, ternyata teman-teman saya yang lain tuh ada kecemburuan sosial gitu ya. Ini yang bisa betul sekali ya merusak hubungan. Kok si ini lagi yang dapat. Nah, itu ya. Betul memang ya. Terus selanjutnya bisa jadi juga ketika kita memberikan penghargaan kepada si anak, ketika kita ketika anak mendapatkan hasil yang terbaik lah dari belajarnya, ketika kita tidak berikan penghargaan, ini akan melemahkan. Kemarin saya diberikan hadiah, kok sekarang saya enggak lah, malas lagi gitu. Nah, ini saya setuju sekali gitu ya dengan ini. Coba mungkin tanggapannya dari anak-anak, coba ketika guru memberikan penghargaan kepada kalian gimana nih? Ya, terima kasih luar biasa nih, tepuk tangan buat Bu En. Terima kasih Bu En. Silakan. Ada yang pernah merasa kecemburuan sosial tadi enggak? Coba. Silakan. Iya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya. Utarakan saja apa yang kamu rasakan. Silakan. Tapi pendapatnya Jawa kayak beda gitu, Miss. Oh, gimana? Bagaimana menurut Jawa? Ya, Kalau Jawa ngelihat teman Jawa yang lebih pintar gitu, terus dia dikasih hadiah, terus Jawa kayak mikir, Jawa harus lebih belajar lagi biar bisa kayak dia gitu, Miss. Terus kalau itu terjadi di Jawa kayak Jawa harus bisa lebih dari ini lagi nih biar dapat bisa kebanggaan dari guru-guru gitu. Oke, berarti agak bertentangan ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Jawa, suaranya keras ya. Mungkin ada yang lain berpendapat nggak setuju nih sama dengan Jawa misalkan. Saya setuju sama apa yang kata Bu En. Kadang mungkin apalagi terutama yang siswa-siswa pendiam, kadang dia hanya memendam aja tuh, tidak bisa mengungkapkannya ya. Silakan. Ada yang bisa mengutarakan atau setuju? Mungkin setuju yang tadi diutarakan oleh Bu En atau bagaimana setuju dengan Jawa? Tidak apa-apa, ini kan namanya tadi kita membuka forum diskusi. Apa yang kita rasakan, apa yang terkait dengan budaya positif gitu ya, silakan. Tidak? Cukup, yakin? Nah, ini boleh berpendapat? Ayo sedikit ya. Bagaimana menurut Rani? Yang dirasakan saja. Menurut Rani, Jawa benar. Ya. Kalau sepertinya ada salah satu murid yang mendapat penghargaan, terus Rani sendiri ngerasa kalau Rani juga harus bisa kayak gitu, Tapi mungkin ada beberapa mungkin yang ingin mendapatkan tapi tidak berusaha seperti itu. Terus mereka yang ingin mendapatkan tapi tidak berusaha, tapi mungkin kayak cemburu-cemburu gitu, kayak gitu itu suka ada. Ada saja ya? Iya. Oke, ada saja. Oke, luar biasa teman Rani. Luar biasa sudah boleh silakan Pak. Terkait teori motivasi gitu kan. Nah, ini memang sebagian anak tadi ketika ada seseorang yang mendapatkan penghargaan, tentunya secara naluriah itu iri ya, iri atau cemburu. Tetapi di sisi lain itu sebetulnya kalau menurut saya itu kan motivasi yang positif. Iri dalam artian bukan kita benci terhadap orangnya, tetapi dalam artian kita orang lain bisa, kenapa saya tidak? Namun ada sebagian lain pengen mendapatkan penghargaan itu, tetapi tidak mau berusaha. Gitu kan? Hanya sekilas waktu itu saja, si Anu dapat penghargaan. Kenapa saya tidak bisa?
Tetapi ketika misalnya itu sudah berlalu, ya sudah berlalu. Nah, jadi tadi terkait motivasi itu kan ada motivasi dalam diri sendiri ya. Kebetulan saya waktu kuliah dulu skripsi saya tentang hal itu ya. Oh iya pas ya. Tentang motivasi ya. ya. Nah, cuman lebih spesifik. Nah, ada dua tadi, ada eksternal dan internal. Ya, motivasi yang terbaik itu sebetulnya yang datang dari diri sendiri. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Maka dia selalu berusaha untuk bisa. Itu dalam diri sendiri. Nah, kemudian untuk motivasi yang berasal dari luar, kadang-kadang kita termotivasi dengan kegiatan orang lain. Oh, misalnya begini, orang lain juga bisa, masa kita tidak bisa? Gitu kan? Si A juga kan bisa juara 1. Itu kan termotivasi. Oh, saya juga harus tetap berusaha. Nah, ini motivasi buat siswa-siswi kita, gitu kan? Jadi dalam artian motivasi itu jangan dijadikan, oh saya benci dengan itu karena dia dapat juara terus. Kebencian itu jangan dijadikan negatif, tapi jadikan positif gitu ya, supaya bisa mengejar. Nah, terkait dengan penghargaan ini sebetulnya ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa mempertahankan itu tuh yang sulit. Iya, betul, setuju. Betul kan? Kalau mengejar kita mudah, mempertahankannya itu yang sulit. Misalnya Jahwan nih, hari ini dia di kelasnya dapat ranking 1 misalnya. Karena dia belajarnya tidak ditingkatkan, ya begitu-begitu saja, maka bisa direbut oleh Rani misalnya. Nah, ya bagaimana? Yang sekali lagi yang sulit itu mempertahankan. Kalau mengejar mudah. Makanya agar tetap bisa dipertahankan, ya berarti belajar perlu ditingkatkan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alan. Terima kasih pendapatnya. Boleh Pak Ade mau gabung, silakan duduk mencari tempat dulu. Oke, tadi sudah luar biasa diskusi kita tentang ini penghargaan. Sebenarnya ada redaksi yang memicu kita. Kita akan kembalikan. Basically pada dasarnya tadi anak-anak juga sebenarnya kita membahas bukan benar atau salah, tapi bagaimana kita melihat fenomena atau secara teoritis dengan yang di lapangan, ya. Bagaimana prakteknya sebenarnya ya. Tadi sebenarnya yang anak-anak sudah ungkapkan memang betul juga, dan saya melihatnya berarti anak-anak ini memiliki semangat yang positif, jiwa yang positif, karena mereka melihat segala sesuatu dari hal yang positif, tidak ada iri, tidak ada cemburu, malah mereka lebih termotivasi, betul seperti itu. Tapi ini kenapa dikatakan sebagai dihukum oleh penghargaan? Menurut teori ini adalah karena yaitu dorongan intrinsiknya atau dorongan internalnya, motivasi internalnya menjadi lebih kecenderungannya hilang karena dia melihat ada dorongan eksternal yang lebih mempengaruhinya. Nah, ada poin di sini. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika kalian melihat teman kalian yang dikasih penghargaan, nah saya juga pengen tuh seperti itu berarti ada dorongan eksternal. Padahal fungsi belajar adalah membangun faktor internal itu, motivasi internal. Yang akan, kenapa menjadi penghargaan sekaligus menghukum, tadi timbulnya kecemburuan sosial gitu ya. Karena harusnya belajar itu, oh saya harus lebih baik dari saya yang kemarin, bukan dari orang lain. Seperti itu, ya. Harusnya saya memperbaiki saya salah kemarin, bukan orang lain. Karena saya berubah untuk diri saya menjadi lebih baik dari saya yang kemarin, bukan dari orang lain. Seperti itu. Maka sehingga teori ini muncul, gitu ya. Teori ini muncul dihukum oleh penghargaan. Dan pada realitas kehidupannya memang betul. Kita kan semua unik ya, setiap orang unik. Peserta didik memiliki karakter dan sifatnya masing-masing. Tentu ada yang merasa tadi positif, ada yang merasa ini bagian menjadi dihukum oleh penghargaan seperti itu, gitu. Tapi teori ini membawa kita menyadarkan kita bahwa eksistensi atau pentingnya motivasi intrinsik itu harus lebih dibandingkan motivasi eksternal, seperti itu. Jadi memupuk kesadarannya itu, gitu ya. Makanya ada redaksi-redaksi penghargaan sama dengan hukuman, seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lebih? Tidak? Cukup? Kita akan bahas selanjutnya ya. Next, luar biasa tadi Bapak Ibu. Sekarang, nah kita coba yang mana sih yang termasuk hukuman, yang termasuk konsekuensi, hukuman atau konsekuensi. Coba kira-kira poin 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Ya, karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di buku. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Oke, kalian masih bingung. Kita lihat ya, Bapak Ibu berpendapatnya hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Oke, hukuman. Kita lihat ya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Oke, ada lagi. Kita akan bahas nanti setelah ini, ada jawabannya ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh, ini setuju, konsekuensi semua. Selanjutnya, membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, ini deal, konsekuensi semua. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan, mungkin tanpa sepatu kali ini ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat jawabannya ya. Tada! Wah, ternyata poin 1 hukuman, betul ya tadi ya. Poin 2 ternyata hukuman. Poin 3 hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, kita akan highlight di poin 2 dan poin terakhir karena sama-sama lari. Boleh berpendapat Bapak Ibu, apa yang membedakan dia kenapa menjadi di poin kedua menjadi hukuman, di poin terakhir menjadi konsekuensi. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Miss. Di poin 1 itu poin ini sama-sama lari ya poinnya ya. Sama-sama lari ya. Ya, betul. Kalau di poin 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau di poin terakhirnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Jamsuna yang ini ya. Yang mana? Nomor 2. Oh, yang itu, yang 2. 2 dan 7 sama-sama lari. Oh iya, lari. Maaf. Sama-sama lari ya. Lari iya ya, sama-sama lari, tapi beda ya. Ya, kenapa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk kehukuman. Dan satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi kenapa di poin 2 disebut hukuman ya, karena itu yang larinya itu mengelilingi lapangan basket 2 kali itu terlambat hadir di sekolah itu semuanya lari gitu kan. Sedangkan yang itu di pelajaran PJOK yang berlangsung itu pelajaran PJOK. Itu jadi kalau yang poin 2 itu semuanya lari karena semuanya ikut terlibat gitu ya, tapi yang ada keadilan di situ. Terus yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena itu hanya untuk pelajaran PJOK-nya saja gitu. Jadi yang poin 2 disebut dengan hukuman dan yang poin terakhir itu disebut konsekuensi. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Jamsuna. Luar biasa ya Pak Jamsuna. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Tidak? Cukup? Oke, luar biasa. Sebenarnya poinnya itu ya, karena ada perbedaan di situ sudah jelas ya. Ada pelajaran PJOK, di mana PJOK tentunya emang melatih fisik. Jadi makanya disebutnya itu konsekuensi karena memang sudah mungkin sebelumnya sudah ada deal-dealan, ada kesepakatan dari gurunya dengan muridnya kalau terlambat lari 2 kali putaran, dan itu memang menguras fisik, tapi memang sesuai dengan pelajarannya. Ya, PJOK itu sesuainya ya, melatih fisik. Oke, luar biasa Pak Jamsun. Selanjutnya, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya garis bawahi di ini aja ya, di beberapa poin, nanti bisa dibaca sendiri sebenarnya. Di poin pertama, hukumannya, kalau hukuman katanya sesuatu yang menyakitkan
Ya, tuh. Jadi hukuman itu tendensinya cenderungnya menyakiti tadi ya. Yang harusnya bukan fisik, malah harusnya fisik, berlari. Padahal bisa saja apa gitu ya yang sifatnya tidak fisik karena menyakitkan gitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu harus terjadi, memang seharusnya dilakukan seperti itu. Kemudian nanti di sini ada paksaan. Nah, kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Tapi sedangkan konsekuensi itu ada stimulus, ada rangsangan, dan ada tanggapan. Karena mungkin sebelumnya biasanya sudah ada kesepakatan gitu ya. Biasanya ada kesepakatan di situ. Oke, itu bisa dibaca lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kita next. Nah, selanjutnya itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Ini juga tentunya tadi adanya merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi solusi di sini ternyata bukan satu-satunya jalan yaitu dari guru, tidak. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa berdiskusi apa solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk peserta didik kita. Ya. Next. Ini perbedaannya, saya akan meng-highlight di bagian bawah saja, Bapak Ibu lihat, bisa dilihat di situ. Hukuman sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi sifatnya netral. Kemudian restitusi sifatnya positif. Dalam hal ini tentunya restitusi dianggap pendekatan yang lebih baik karena memang mengarahkan pada upaya-upaya positif, diarahkannya semuanya lingkungan-lingkungannya juga positif ya. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri restitusi ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, kemudian adanya tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi di sini menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, kemudian poin ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, poin ke-8 restitusi fokus pada solusi, dan poin terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di sini semua diarahkan kepada hal-hal yang positif gitu ya. Next. Kita ke pembelajaran selanjutnya, pembelajaran ketiga tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini nih ada 4 aspek. Pertama ya ada love, belonging atau di sini rasa kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian power, penguasaan. Kemudian fun, kesenangan. Dan yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Yang akhirnya keempat elemen ini tentunya untuk menguatkan diri untuk bertahan hidup di poin terakhir, poin tengahnya itu ya. Menjadi kebutuhan dasar manusia. Next, nah yang tengahnya itu kita kupas yang tengahnya kebutuhan bertahan hidup ini tentunya udah kita kenal, itu berkaitan dengan sandang, pangan, papan ya, makan, tempat tinggal dan kebutuhan primer, sekunder, tersier seperti itu. Sudah kita tidak bahas lagi. Kemudian nah ini kebutuhan akan kasih sayang, ayo dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya ada kebutuhan psikologis alias kebutuhan berkaitan dengan jiwa, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, disadari atau tidak, kadang kita butuh ini gitu ya. Butuh orang tahu, butuh orang aware, butuh orang sadar kita punya kemampuan itu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem, harga diri ya, self esteem itu, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan kebebasan. Nih, siapa yang mau bebas gitu ya? Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, siapa yang suka mencoba-coba? Tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan nih. Siapa? Suka senang? Suka have fun? Kebutuhan untuk merasa senang.
Kebutuhan atau kesenangan adalah di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan itu tentunya ya akan garing ya, gitu ya. Kita hidup harus enjoy gitu ya. Di sini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Seperti kayak di situ ada primata anjing lumba-lumba itu dia dapat ilmu intelijensi tinggi itu karena bermain. Apalagi hewan pun gitu butuh main, betul? Apalagi kita sebagai makhluk hidup yang bisa berakal gitu. Tentu kita pun butuh kesenangan itu, butuh momen-momen keceriaan itu, gitu ya. Next. Oke, ini ada satu kuesioner. Ini juga untuk refleksi Bapak Ibu dan peserta didik. Boleh silakan diisi. Nih. Ya, boleh ya diisi ya kuesionernya. Ini adalah kuesioner untuk melihat kebutuhan mana sih yang selama ini kita masih perlukan gitu. Karena ya di checklist itu ada nih contoh, nanti saya berikan untuk anak-anak terutama, perhatikan dulu instruksinya ya. Bentar, pegang dulu. Di sini kan cobalah isi kuesioner. Jadi misalkan nomor 1, saya senang berteman. Ini pribadi sendiri-sendiri ya. Kalau kamu senang berteman, kamu pilih nomor 5. Kalau sangat suka berteman. Tapi ketika boleh dilingkari, boleh checklist. Ketika kamu ini bebas, karena nanti pada akhirnya akan dihitung. Nanti kita akan melihat yang mana dominasi yang mana yang jumlahnya memiliki. Jadi kebutuhan mana yang sebenarnya kita butuhkan, ya? Ya, ada 2 lembar. Kemudian kalau misalkan kamu tidak senang berteman atau biasa aja ya, pilih nomor 3. Tapi kamu benar-benar tipe yang tidak suka berteman. Saya mah nggak mau lah, sendiri aja udah nyaman. Kamu pilih nomor 1. Bisa dipahami instruksinya? Silahkan isi ya. Ada yang punya pulpen 2? Silahkan. Spidol ya, boleh ya. Ada Bu? Oh itu. Ada yang belum ya kalian ya? Nih pulpen. Spidol juga boleh, nggak apa-apa nih. Pensil. Spidol aja nggak apa ya. Ini sebagai refleksi buat kita Bapak Ibu, apakah selama ini kita butuh tipe apa ya? Boleh yang sudah nanti dijumlah ya. Poin 1 sampai 10 itu mencerminkan apa? Dijumlahnya per 10 poin. Itu kan ada 40 poin, 1 sampai 10 dijumlahkan, 11 sampai 20 dijumlahkan, 21 sampai 30 dijumlahkan, 31 sampai 40 dijumlahkan masing-masing. Nanti kita akan lihat. Dijumlahkan, dia per 10 poin ya, Pade udah ya? 1 sampai 10 dijumlahkan, itu totalnya ditaruh di sini. 11 sampai 20 dijumlahkan. Kita lihat, ya itu satu kategori. Nanti kita lihat. Ternyata kita butuh apa sih? Ya. Kasih sayang. Apakah butuh kasih sayang? Ataukah butuh kebebasan? Ataukah butuh pengakuan? Ataukah butuh kesenangan? Nah, terlihat dari situ. Begitupun anak-anak, ya. Anak-anak juga nanti kamu tahu, oh berarti saya sekarang harus butuh apa? Apa sih yang kebutuhan dasar yang paling saya perlukan? Ya, ada yang tidak please?
habis. Boleh pakai bawa handphone nggak kalian? Nggak ya? Tadi ada tempat tulisnya di situ nggak? Boleh gantian aja deh, nggak apa-apa mah. Nggak ada lagi. Oh ini nih. Sepedol. Tiap per 10 nomor ya, yang dijumlah itu tiap per 10 karena 10 pertama kategorinya. Jadi 1 sampai 10 dihitung, 11 sampai 20. Siap. Ini masih ada satu lagi. Satu lagi. Iya, 2 lupa. Ini nomor 20-nya belum kehitung berarti. Ini belum. Ini tanpa 20. 1 sampai 10, Ibu hitung 1 sampai 10. Berapa totalnya? 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Jadi ada 4 total. Ada 4 angka ya, Bapak Ibu. Iya, misalkan nih semua ya? Iya, semua nih. Poin 1 sampai 10, 5 tambah 3 tambah 3 tambah ini sampai 10 doang. Berapa totalnya? Nah, ini juga. Iya, dijumlahin. 1, 2. Hitungnya gini. Nomor 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah ini sampai sini doang. Sampai 10. Ini sampai Nah, 11 sampai 20. Ditambahin ya. 21 sampai 30. Nah, udah gitu. Jadi ada 4 total 4 angka ya. Ada 4 angka. Hitung dulu 4 poinnya. Nanti Ibu bandingkan. Hitung dulu deh. Udah dapat? Yang paling oke, berarti yang paling besar, yang poin 1 sampai 10 itu menandakan butuh kasih sayang dan kasih sayang dan pengharapan, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau yang paling tinggi yang mana? Yang paling Enggak ada interval, tidak ada interval. Intervalnya pembandingnya 4 itu. Yang paling sedikit berarti itu butuh. Yang terakhir kesenangan. Yang kedua yang ini ya 10. Yang ini kesenangan. Yang paling sedikit berarti Ibu butuh kesenangan karena paling rendah seperti itu ya. Pak Jem berarti butuh kesenangan karena poin terakhir itu menggambarkan kesenangan. Yang paling sedikit lah itu yang dibutuhkan, kebutuhan dasarnya. Kalau yang paling banyak apa? Yang paling banyak itu yang udah terpenuhi, yang sudah terpenuhi. Berarti yang paling banyak yang sudah terpenuhi 3 poin. Ya, apa yang saja itu? Kesenangan dan merasa diterima. Ini penguasaan. Poin kedua, yang poin ketiga apa tadi sebelum kesenangan? Ini butuh nanti yang dua terakhir. Butuh kesenangan. Yang terakhir yang nomor 31 sampai 40 itu kalau nilainya paling kecil berarti dia butuh kesenangan. Oh, kesenangan. Coba. Itu heula parah ya itu. Saya bawa aja dua-duanya. Coba gimana? Udah dihitung? Yang paling sedikit yang mana? Oh sama ini nih 2. Berarti Pak Alan ini yang sudah terpenuhi adalah kasih sayang dan merasa diterima. Yang belum terpenuhi adalah kesenangan dan poin kedua itu penguasaan. Ya, penguasaan. Apa sih tadi? Ya, karenanya sama, karena sama. Coba cek lagi siapa tahu ada yang itu. Oh, udah.
36, 35, 36. Itu dijumlahin sampai 10. Ya, kurang kesenangan sama. Saya juga setelah saya analisis pun saya juga butuh kesenangan. Sama imbang. Ya. Iya butuh kesenangan. Udah tetap itu paling kecil kan. Iya sama. Iya ini 22 masih lebih tinggi. Ini lebih rendah. Enggak, paling rendah. Bukan 20 tidak. Pokoknya yang paling rendah. Berarti Bu nih yang paling rendah yang ini. Yang ketiga itu adalah poin ketiga tuh apa sih? Bentar. Poin ketiga kebebasan. Pokoknya poin pertama itu berarti kalau paling tinggi memang sudah terpenuhi rasa kasih sayang dan diterimanya itu sudah terpenuhi. Kemudian yang terakhir itu butuh kesenangan. Poin 2 dan 3 itu khawatir saya terbalik, penguasaan kalau nggak salah poin 2 dan kebebasan poin 3. Jadi kalau kayak Pak Alan ini berimbang berarti butuh penguasaan, artinya diakui oleh orang lain dan kesenangan gitu kalau sama. Kalau poin 2 berarti ya butuh pengakuan orang lain akan kemampuan, itu penguasaan ya. Nah iya penguasaan. Boleh nanti ini jadi PR Bapak Ibu dicek lagi, siapa tahu ada yang salah baca gitu ya. Karena ketika salah baca kan poinnya jatuh ya. Beda, oke. Berarti butuh kesenangan ya. Kesenangan, poin terakhir itu kesenangan. Hah? Ini saya nggak butuh berarti ini. Beda dikit sih, berarti poin ketiga itu butuh kebebasan juga. Sepertinya ya, betul. Sudah saya terlupa, nanti bisa sudah sebenarnya ada, kita cek ulang ya sambil nunggu anak-anak mau ngecek. Mana coba dilihat kalian yang paling sedikit poin ke berapa? Kamu kalau ketiga butuh kebebasan mereka ternyata. Ya, kebebasan di sini bisa dalam artian kita sebagai guru bisa memberikan variasi pembelajaran kepada mereka. Apa? Nomor 3 juga kebebasan juga. Poin 2 penguasaan, jadi keinginan untuk orang lain hargai gitu, seperti itu ya. Kemudian kamu belum hitung dulu. Nanti saya masih iya koneksi di sini jelek untuk ngecek. Oh iya betul. Oke. Iya ya. Lanjut aja Pak, yang disebutin dong aja lagi direkam. Enggak, ayo lanjut. Gimana, ada lagi yang belum? Udah? I know. Oh boleh, silakan minumannya. Tadi ya nggak apa-apa. Mana sayang? Yang boba taro, ditaro juga. Enggak, udah dihitung. Oh yang orang dia ditaruhnya ditaro. Cappuccino, sayang. Iya, aing cenah eta bisa. Mau jeruk bener? Berarti cappuccino lah. Iya, cappuccino. Mana lagi? Segini doang. Udah emang 10 seberapa? Dah dulu, Bu Ade, teh. Enggak, ngasihnya. Orang 13, berapa ini? 1, 2, 3, 4, berapa? 1. Tapi anak-anak maaf ya, ini mesennya berapa? Kok dikirimin berapa? Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih? Enggak apa-apa, boleh, enggak apa-apa. Hah? Kayaknya ya, banyak kok semua guru dihitung. Kayaknya semua ada yang itu ya. Ada yang ngambil nggak? Ada yang ngambil ya kayaknya ya. Soalnya semua guru dihitung. Iya. Udah semuanya. Pak Rasdi, WN, siswa enggak. WN dihitung semua.
Kayaknya ya. Itu buat WM nggak apa-apa, taruh aja. Cappuccino aja 8 saya mesen. Ini cuma ada 1. Mana cappuccino? Ini yang Pak Ade, saya mesen 8. Aduh, ampun deh, kesini kagak. Makanya takut salah itu si Teta ya. Izin minum ya Bapak Ibu. Anak-anak barengan aja dulu ya. Karena di luar perhitungan. Kalau ada Mamis kasih, ini nggak ada. Coba M. Untung masih pas ya ke Bu M. Kalau Mana buat gue? Bu, iya Kak, ya Kak, itu pada pesan Kak Randy, taruh. Cappuccino saya 8 dibilangin. Lanjut guys. Udah? Ya. Udah? Oke. Bu, Ibu taruh aja nggak apa-apa ya. Soalnya ini nggak tahu hilang 7 cappuccino. 7 cappuccino hilang. Tehnya benar 2 pas. Cappuccino dong yang hilang 7. Oke, ya ininya ya. Ini mati lampu ya Bapak Ibu, anak-anak. Jadi mati lampu betul? Ya, nggak ada sinyal. Oh benar-benar. Ya, berarti maaf tidak ada slide, tapi kita akan bahas sedikit lagi ya, sebentar lagi. Maaf, mohon ininya, waktunya. Mana tadi? Kita baru sampai kebutuhan. Nanti khawatir keliru, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Yang paling saya ingat ada itunya di bagian. Jadi ini jadi refleksi buat kita sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ya. Sebenarnya kalau mungkin ada yang melihat, kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas, yaitu di 7C, dengan penerapan karena tidak bisa ditampilkan di layar ya. Keyakinan kelas yang saya terapkan itu adalah keyakinan kelas. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak dan universal, lebih daripada peraturan atau kesepakatan gitu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang kemarin saya terapkan karena tidak bisa di slideshow yang mati listrik seperti ini, maaf sekali. Jadi yang sudah saya terapkan adalah membentuk kelompok-kelompok kecil kemarin. Kenapa saya mikir supaya efektif dengan waktu. Jadi saya membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka curah pendapat, saya berikan kertas untuk mencurahkan kesepakatan kelas dulu. Saya tentunya pada awalnya saya memberi pengetahuan kepada mereka apa itu keyakinan kelas dan apa yang harus mereka lakukan dengan kertas tersebut. Kemudian mereka menumpahkan isi hati mereka, curah pendapat mereka melalui kertas tersebut, tiap kelompoknya. Dan kemudian saya kumpulkan hasil curah pendapat tersebut yang berupa kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang mereka tahu. Kemudian saya menulis di papan tulis, sebaiknya memang itu adalah hal yang perlu saya perbaiki, sebaiknya memang yang menulis alangkah baiknya siswa langsung. Tapi kemarin karena satu dan lain hal, saya anggap lebih efektif saya yang menulis gitu kan, karena beberapa hal yang tidak bisa disebutkan. Maka untuk menghemat waktu sebetulnya saya menuliskan langsung dari kelompok 1 apa, dianalisa. Kemudian kelompok 2 ternyata poin-poin di kelompok 2 jika ada yang sama tidak saya tulis ulang, hanya saya tulis nomor saja. Kemudian ada yang baru saya tulis ulang. Begitu seterusnya sampai kelompok 6. Kemana ada 6 kelompok. Setelah mereka mencurahkan pendapatnya di kelas tentang keyakinan kesepakatan kelas yang mereka mau atau peraturan kelas yang mereka mau, kemudian kami menyimpulkan bersama. Kemarin ada 4 poin keyakinan kelas yang dikumpulkan ya. Jadi poinnya kita buat dari peraturan-peraturan kelas, kita kerucutkan menjadi 4 poin keyakinan kelas yang diharapkan mereka akan menerapkannya di kelas. Dan setelah di akhir sesi tentu saya mengajukan pertanyaan ulang kepada siswa apakah ini sudah disetujui oleh semuanya dan mereka bilang setuju. Seperti itu. Mungkin variasi pembentukan keyakinan kelas bisa berbeda satu guru dengan yang lainnya, disesuaikan dengan juga kondisi kelas, karakteristik siswa ya. Bapak Ibu. Baik, selanjutnya
Ya itu, apa ya? Saya pengen pendapat dari Bapak Ibu mungkin ya, pendapat tentang apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yang lebih mendasari Bapak Ibu coba. Mungkin ada yang mau berpendapat? Selama ini kita tahunya punya peraturan, dilarang, ya enggak? Atau jangan? Ada yang mau berkomentar, Pak Ade mungkin? Oh, saya. Iya. Yang Pak Ade, kira-kira menurut Pak Ade tanggapannya apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Antara peraturan dengan keyakinan. Nah, kalau peraturan biasanya kalau kita buat peraturan itu maka otomatis yang melanggar itu dia akan patuh kepada peraturan karena ada yang namanya sanksi. Sehingga mereka itu dipaksa untuk Terpaksa. Gitu. iya terpaksa mengikuti peraturan itu. Iya. Nah, kalau keyakinan dia itu walaupun tidak ada paksaan dia akan meyakini akan melakukan hal itu karena hal itu adalah hal yang baik bagi dirinya. Ya, jadi tidak ada unsur paksaan gitu kalau keyakinan itu ya, karena timbul dari kesadaran diri sendiri. Terima Gitu. kasih Pak Ade. Baik, luar biasa, betul ya, saya juga setuju. Kemudian mungkin di sini lebih kalau dilihat dari ruang lingkup juga Pak Ade ya, kalau keyakinan itu universal, kalau peraturan itu bisa jadi bagian rincian dari keyakinan kelas tersebut. Jadi di sini ada salah satu contoh yang tidak bisa dislide-kan. Contohnya, selalu kembalikan buku, sudah nyala? Oke, biar enak ya sekalian. Jadi ini benar-benar kejadian di luar Nurul, di luar kendak, bercanda-bercanda ya. Iya kan kita butuh kesenangan loh, serius-serius berarti ya. Butuh kesenangan ya. Nah ini harusnya. Oke. Belum nyampe situ ya? Belum. Oh salah, saya malah selanjutnya Pak Jam. Kok kemana sih? Bentar ya, belum. Sedikit lagi Bapak Ibu mohon atensinya. Ya. Nah, ini kita ambil salah satu contoh. Peraturan di sini lebih mendetailkan dan lebih tadi ya, sifatnya lebih mengingatkan diri, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya dianggap adalah memiliki sifat tanggung jawab. Itulah nilai-nilai universal. Ini mungkin contoh buat siswa-siswa kita biar tahu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Baik, selanjutnya. Nah, ini cekidot tadi sudah saya jelaskan saja karena tidak ada koneksi ya. Nah, ini pada akhirnya kesepakatan atau keyakinan kelas itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menyontek misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu redaksi tersebut maka memicu sifat kebalikannya justru. Malah harusnya misalkan buanglah sampah pada tempatnya seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi kerucut nilai gitu ya dari peraturan yang sudah dibuat. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu-waktu. Tentunya akan berubah ya seiring berjalannya waktu sifat dari karakteristik peserta didik tiap kelas. Pembelajaran 5 sedikit lagi, 5 posisi kontrol ini sebenarnya sudah dijelaskan dari para CGP sebelumnya, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebenarnya memang kemarin saya mendapat informasi dari fasilitator bahwa tidak ada yang ideal ya. Tidak ada yang ideal yang mana sih sebenarnya bisa digunakan karena memang kita tahu karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, unik gitu ya. Dan setiap kelas, setiap sekolah tentu juga perlu treatment, perlu perlakuan yang berbeda juga. Jadi tapi memang diharapkan semuanya memiliki sifat sebagai manajer karena dia sifatnya solutif. Ada diskusi antara siswa yang mana yang memberi solusi kadangkala itu dari siswanya sendiri gitu posisinya. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak menjadikan posisi-posisi lain tidak menepiskan posisi-posisi lain karena posisi-posisi lain tentu akan berguna pada jenis atau pada karakteristik peserta didik yang lain juga ya. Next. Ini sudah saja. Nah, pembelajaran terakhir yaitu segitiga restitusi.
Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Nah, ini ada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, di mana di sini biasanya ada pertanyaannya, tenang saja, setiap orang punya kesalahan, setiap orang pernah berbuat salah, seperti itu ya. Jadi supaya stabil dulu nih identitas atau karakteristik anak. Kemudian keduanya yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan melakukan itu, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memicu pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan salah, kita bisa mengenalnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurut kamu hal seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu biasanya pertanyaan pemantik yang ditanyakan langsung pada peserta didik. Selanjutnya ini ciri-cirinya, ini bisa nanti saya share juga ya Bapak Ibu, pertanyaan apa yang berkaitan dengan tahapan melakukan segitiga restitusi. Nah, sudah sampai refleksi. Ini refleksi buat kita semua. Boleh mohon pendapatnya dari Bapak Ibu atau anak-anak mungkin yang mau berpendapat. Kira-kira dari pemaparan yang tadi saya sudah share, ini adalah pemaparan tentu yang sekali lagi ini adalah ilmu yang harus saya sampaikan kembali, bukan karena saya bisa juga ya, ini karena memang kita sharing diskusi bersama. Kira-kira Bapak Ibu silakan hal baru apa yang didapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian perasaan yang muncul, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan diseminasi ini, typo ya, diseminasi harusnya ya, budaya positif. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Oke, thank you Miss sudah memberikan waktunya untuk merefleksi kegiatan yang sekarang ini. Yang pertama adalah hal baru yang saya dapatkan terutama dari pembelajaran diseminasi ini, saya bisa mengetahui cara-cara untuk ketika ada anak yang bersalah, maka kita akan memakai beberapa pendekatan ya, yang tadi dari yang lebih baik itu adalah yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita memang setiap anak punya kesalahan, tetapi kita jangan sampai sebagai penghukum tadi, misalnya anak itu dihukum oleh kita sehingga anak itu menjadi drop gitu ya pemikirannya gitu. Nah, itu mungkin hal yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini. Iya. Perasaannya bagaimana? Perasaannya saya sangat senang bisa menatap, bisa belajar sama Miss itu yang begitu responsif di kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lagi ya, lebih responsif lagi ke depannya, bisa lebih greget lagi dalam menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ade. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat anak-anak mungkin nih, ada yang baru tahu, silakan. Bagaimana? Yang kamu tahu ternyata baru tahu ada ini. Dari pembelajaran hari ini Marwah bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan yang sebelumnya mungkin Marwah tahu, tapi Marwah tidak bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Ya, perasaan apa yang muncul sama ini? Gimana perasaan kamu? Sangat senang karena Marwah bisa mengetahui pelajaran-pelajaran baru yang belum Marwah ketahui. Oke, cukup. Kira-kira apakah ada yang perlu ditingkatkan dari kegiatan seperti ini? Nggak ada sih, udah cukup. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk anak kita. Luar biasa, ada lagi anak kita untuk berpendapat aja sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Silakan ada lagi atau cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir ini adalah ilmu lagi yang saya dapatkan. Bisa dilihat, just because you're right, that's not mean I'm wrong. You just haven't seen life from my side. Artinya adalah apa yang kamu pikir salah, apa yang kita pikir benar, belum tentu orang lain pikir betul. Begitupun sebaliknya, karena setiap orang memandang kehidupan ini dari perspektifnya masing-masing. Yang tengah, be thankful for what you have. Bersyukur, bersyukur terus apa yang sudah kita punya, karena ya yang kita miliki, yang kita punya, karena belum tentu orang lain memiliki apa yang kita punya. Ya. Kemudian seperti itu, ada yang cacat gitu, ternyata ada yang mengeluh sepatu, ternyata ada yang jauh lebih di bawah kita, ya, yang cacat seperti itu.
Kemudian terakhir, push yourself because no one else is going to do it for you. Artinya adalah yang tadi kembali ke posisi kontrol pertama. Kitalah yang menentukan bagaimana posisi kita ke depan. Kitalah yang menentukan bagaimana kita mau berkembang atau tidak ke depan. Karena tidak ada orang lain yang akan melakukan tersebut. Yang akan dorongan motivasi itu harus terlahir dari diri sendiri. Karena tidak sebesar apapun dorongan dari orang lain, kalau kita tidak mengazamkan diri, kita tidak meyakinkan diri sendiri, maka tidak akan terjadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Oke, saya rasa cukup sekian pemaparan atau kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif untuk guru-guru dan siswa SMP Negeri Mas Sobang. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support, dukungan, waktu yang sudah diluangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kata-kata yang hilaf, salah atau terlupa seperti itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you today? Apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah ya. Kesempatan kali ini di pertemuan ini kita akan membahas beda dari pelajaran sebelumnya. Sekarang ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu dulu coba. Keyakinan kelas. Boleh berpendapat apa saja kok? Silakan. Keyakinan kelas dulu ya. Kita akan membahas langsung keyakinan kelas. Coba yang kamu tahu pernah dengar? Ya, silakan. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Yang pernah dengar keyakinan kelas, yakin apa sih? Ayo, boleh nggak apa-apa. Bukan mencari salah atau tidak salah, harus pengen tahu dulu menurut kamu nih. Nanti kita bisa kasih tahu nih luruskan gitu kan. Tapi menurut kamu sendiri aja kalau kamu mendengar kata keyakinan kelas, terlintas apa sih di benak kamu gitu? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangan. Ya, siapa? Apa sih yakin? Yakin itu apa sih artinya? Percaya. Nah, yakin itu percaya. Ini apa tuh? Kepercayaan kelas. Boleh, bagus. Siapa? Santi. Ada lagi yang berpendapat? Mungkin pria, cowok, laki-laki? Enggak, sama. Tidak, ya, sama aja. Oh, keyakinan kelas itu apa ya, Miss? Masih bingung? Masih bingung atau? Ya, kita bahas ya. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas ini adalah sebenarnya nilai-nilai ya, nilai-nilai universal yang diyakini oleh kelas tanpa memandang suku, ras maupun agama. Jadi, apa yang akan diterapkan, apa yang dirasa baik, apa yang dirasa bagus untuk kelas, kalian yakini dari dalam hati, kalian jiwai dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena paksaan orang lain, bukan karena takut orang lain, tapi memang kalian yakini apa yang akan kita lakukan sekarang, apa yang akan kita putuskan sekarang menjadi bagian dari diri kalian yang akan kalian terapkan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya, atau nilai-nilai kebaikan universal. Kayak gitu. Contohnya kayak gimana, Miss? Saling menghormati.